Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Alfarezi dari kelas 11 F8 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat tentang ketenagakerjaan. Pengantar. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai sektor. Ketenagakerjaan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, seperti kesejahteraan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan stabilitas sosial. Pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah keseluruhan aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari persediaan tenaga kerja hingga penggunaannya dalam kegiatan produksi. Dalam hal ini, ketenagakerjaan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam usia produktif untuk menghasilkan barang atau jasa, baik di sektor formal maupun informal. Komponen dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, angkatan kerja. Penduduk yang berada dalam usia kerja produktif, umumnya dari usia 15 hingga 64 tahun dan siap untuk bekerja, termasuk mereka yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Penduduk dalam usia kerja produktif namun tidak sedang atau tidak ingin bekerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Ketiga, kesempatan kerja. Peluang atau kesempatan yang tersedia bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan. Dan yang terakhir, pengangguran. Angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Contohnya, sopir, masinis, dan juru masak. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus, biasanya bekerja di sektor informal atau pekerjaan umum seperti buruh kasar dan kuli panggul. Dan yang terakhir ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya guru, dokter, dan akuntan. Fungsi ketenagakerjaan dalam ekonomi. Yang pertama, sumber daya produktif. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian penggerak perekonomian. Tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai sektor usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya pendapatan nasional. Dengan adanya tenaga kerja yang aktif, pendapatan masyarakat meningkat, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan. Pekerjaan memberikan pendapatan kepada individu yang meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator ketenagakerjaan. Yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja. Persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka. Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, rasio kesempatan kerja. Persentase angkatan kerja yang telah bekerja dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja. Pengertian permasalahan ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan mencakup berbagai isu yang menghambat penyediaan dan penyerapan tenaga kerja, serta yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja. Permasalahan ini bersifat struktural, sosial, atau ekonomi, dan berdampak pada pengangguran, kualitas hidup, dan stabilitas ekonomi. Jenis-jenis permasalahan ketenagakerjaan. Yang pertama, pengangguran. Pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi akibat pergeseran atau perubahan struktur ekonomi, misalnya karena pengalihan teknologi atau perubahan permintaan pasar.
Tenaga kerja yang kurang terampil atau tidak sesuai kebutuhan pasar kerja akan kesulitan mencari pekerjaan. Kemudian pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi ketika seseorang sedang berada dalam proses pindah kerja. Misalnya karena baru lulus atau berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan belum menemukan pekerjaan baru. Kemudian pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena pekerjaan hanya ada pada musim tertentu, seperti pekerja di sektor pertanian atau pariwisata. Dan yang terakhir pengangguran siklis. Pengangguran yang terjadi karena adanya siklus ekonomi, seperti resensi atau krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Jenis-jenis permasalahan ketenaga kerjaan. Yang kedua, pekerjaan di sektor informal. Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh harian, atau pekerjaan serabutan. Pekerjaan di sektor informal umumnya tidak memiliki jaminan sosial, tidak ada kontak yang jelas, serta tidak memberikan perlindungan hukum. Tenaga kerja di sektor informal rentan terhadap eksploitasi karena mereka tidak memiliki perlindungan dari pemerintah dan biasanya tidak mendapat hak-hak pekerja seperti jaminan kesehatan atau pensiun. Upaya mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional agar tenaga kerja lebih siap memasuki pasar kerja. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja baru. Mendorong investasi dalam sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri manufaktur dan pariwisata. Kemudian yang ketiga, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan UMKM, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Kemudian yang keempat, pemerataan pembangunan ekonomi, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah agar kesempatan kerja tidak terpusat di perkotaan saja. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi dan inovasi di ketenaga kerjaan, mendorong tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan dalam bidang ekonomi sehingga mampu bersaing dan adaptif dengan perkembangan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.